Nah, sekarang kita lihat syarat sahnya azan. Ya. Yushtaratu li sihhatil azanil umurut thaliyah, dipersyaratkan untuk sahnya azan itu beberapa perkara berikut. Yang pertama al-Islam. Fala yasihul azanu min kafirin li'adami ahliyatihi lil ibadah. Maka tidak sah azan dari orang kafir meskipun orang kafirnya hafal azan. Di azan tidak sah, ya. Karena tidak ada kelayakan untuk ibadah. Tidak layak, ya, orang kafir itu melaksanakan ritual Islam termasuk azan, ya. Bukan hanya sholatnya yang tidak boleh, azan tidak boleh, tidak sah. Kemudian yang kedua, at-tamyiz, yang azan itu sudah sampai pada tingkatan tamyiz. Tamyiz itu bukan balik, ya. Jadi tamyiz itu meskipun anak masih kecil, tapi dia sudah bisa membedakan, ya, mana baik mana buruk, sudah bisa cebok sendiri misalnya. Nah, itu namanya tamyiz. Fala yasihu min sabiyyin ghairi mumayyiz, tidak sah azan itu dari anak kecil yang belum mumayyiz. Masih umur 3-4 tahun disuruh azan misalnya, ya. Balita suruh azan. Kenapa? Li'adami ahliyatihi lil ibadati aidan, karena belum memiliki kelayakan beribadah juga. Ya, wa adami dhabtihi lil waqti, juga karena anak yang masih segitu belum bisa mengenali waktu dengan tepat. Tidak azan sembarangan. Apalagi di masa lampau. Kalau di masa sekarang mungkin lebih mudah, ya. Sudah dibantu dengan jadwal rutin misalnya, atau ada aplikasi, ada jam. Kalau dulu itu ditentukannya manual. Bayangkan ketika belum ada jam, belum ada apalagi aplikasi, ya. Orang melihat manual. Sekarang maghrib sudah tenggelam belum mataharinya, dilihat manual. Nah, anak yang belum mumayyiz tidak bisa, ya. Jadi syaratnya adalah tamyiz. Kalau sudah mumayyiz, katakanlah kalau sekarang kira-kira usia 10 tahun tapi belum balik, ya. SD kelas berapa itu, ya. Ya, mungkin sekitar kelas 4 lah, ya. Itu sudah bisa dianggap mumayyiz, sudah bisa cebok sendiri, ya. Maka dia sah ketika azan. Itu yang kedua. Yang ketiga, az-zukurah, laki-laki, ya. Laki-laki. Fala yasihu azanul mar'ati lirrijali kama la tasihhu imamatuha lahum. Maka tidak sah azan perempuan untuk laki-laki sebagaimana tidak sah imamahnya mereka untuk laki-laki. Jadi ada wanita azan, ada laki-laki tidak sah. Sebagaimana dia tidak boleh menjadi imam kalau ada laki-laki. Tapi kalau semuanya perempuan boleh, ya. Jadi semua perempuan boleh. Termasuk salah satu di antara mereka mengimami nanti juga boleh. Kalau semuanya perempuan. Kemudian yang keempat, wa tartibu kalimatil azani lil ittiba'i fi dzalik. Tertib di bacaan kalimat azan tadi itu tertib, tidak ada bertukar-tukar. Tidak misalnya syahadatnya sebelum takbir misalnya. Ya, harus sesuai urutan itu. Ittiba, ya, sebagai bentuk mengikuti, ya, hadis yang disampaikan tentang itu. Redaksinya ya seperti itu. Selain itu, wali anna tarkat tartiba wahimul yukhillu bil i'lam. Karena meninggalkan tertib itu juga bisa menimbulkan dugaan main-main. Ini orang azan betulan atau main-main? Kalau kita tidak tertib kan, dia baca asyhadu an la ilaha illallah baru dia takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Wah, bingung orang. Ini main-main apa betulan ini? Ya, wa yukhillu bil i'lam, dan juga bisa mengacaukan fungsi azan itu sebagai seruan atau panggilan, sebagai pengumuman. Jadi tertib, ya. Yang kelima, wal wala'u baina kalimatih. Tidak ada selang lama di antara kalimat azan itu. Tidak ada selang lama. Jadi setelah takbir Allahu akbar, tidak lama setelah itu dia takbir lagi atau syahadat lagi. Kalau sudah 2 kali berarti bersyahadat. Tidak lama. Bukan misalnya begini, ya. Dia baru takbir, baru asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, setelah itu dia mules.
sakit perut gitu, dia ke kamar mandi belakang. Setelah dia datang dia lanjut, nah itu nggak boleh, diulangi dari awal. Jadi kalau ada jeda lama diulang. Atau misalnya sementara azan mati lampu, diperbaiki dulu ininya. Atau habis ya, misalnya PLN prabayar ya, tokennya habis misalnya ya, akhirnya dia pergi beli dulu ya, baru dia isi lagi. Nah itu kan lama selangnya. Jangan lagi dilanjutkan, diulang dari awal. Meskipun tinggal sedikit, sudah takbir di ujung ini, Allahu Akbar, tinggal satu kata la ilaha illallah yang belum, tapi terputus, maka diulang. Harus tidak berjeda lama. Ya, bihaitsu la yaqumu fasilun kabirun bainal kalimati wal ukhra. Ya, tidak ada pemisah yang besar antara satu kalimah dengan yang lain. Kemudian yang keenam, syaratnya lagi adalah wa raf'us sauti idza kana yu'azzinu li jamaah. Mengangkat suara kalau memang dia azan untuk jamaah. Kan bisa juga azan sendiri toh. Nah, kalau azannya untuk jamaah, maka suara ya ditinggikan lah ya. Jangan juga pelan-pelan, karena fungsinya kan untuk memanggil, mengajak orang, mengumumkan ini waktu sholat tiba ya. Bahkan kalau bulan Ramadan itu azan juga sebagai penanda habisnya waktu sahur dan waktu berbuka. Dan masih ada masyarakat kita kan masih nunggu itu, sudah azan belum? Kalau azan baru dia mau buka puasa. Nah, kalau yang begini kan harus ditinggikan suara itu. Kalau untuk jamaah. Amma idza kana yu'azzinu li munfarid, adapun jika dia azan untuk sendiri, misalnya karena dia hanya sendiri di satu tempat, sendiri pun juga disunahkan azan ya. Tapi kalau hanya sendiri untuk dia sendiri, tidak harus dia meninggikan suara, tidak harus. Bisa sunnah ya, fayusannu raf'us saut ya, disunahkan meninggikan suara kalau fi ghairi masjidin waqa'at fihi jamaah, pada selain masjid yang di dalamnya ada jamaah. Jadi kalau masjid itu dipakai sholat berjamaah, sudah selesai orang, baru ada lagi satu orang belakangan datang terlambat, disunahkan azan, iya, tapi jangan ditinggikan suaranya. Kenapa? Nanti kan bisa bingung orang di luar itu. Kok ada lagi yang azan jam 2 siang misalnya ya. Dia terlambat ini jam 12:30 tadi orang sudah sholat zuhur, dia baru datang jam 2 misalnya. Dia baca, oh disunahkan azan, dia azan. Tapi dia pakai speaker masjid. Dia takbir ya. Bingunglah orang masyarakat di sekitar. Siapa yang azan jam segini ya? Masih mending kalau ada yang lihat jam ya. Kalau tidak lihat jam, kasihan ini orang, wih sudah asar ternyata. Begitu ya. Jadi kalau di tempat itu sudah dilakukan jamaah, Anda mau azan jangan meninggikan suara. Jadi amma iza azana li munfaridin fi masjidin waqa'at fihi jamaah. Adapun jika dia azan untuk sendiri di masjid yang telah berlangsung padanya jamaah, artinya jamaah sudah lewat, fayusannu khafdus sauti li alla yatawahhama as-sa'imuna dukhulas sholatil ukhra, maka disunnahkan dia merendahkan suara agar tidak membingungkan orang yang mendengarkan sehingga mengira sudah masuk waktu sholat yang lain. Apalagi kalau di kampung tidak lihat jam lagi, masjid dekat pasar apalagi misalnya ya, mendung-mendung juga nggak kelihatan ini masih siang. Jam 2 siang dia terlambat, dia azan, dia ambil speaker masjid, kan disunahkan Ustadz azan meskipun sendiri. Iya betul, tapi bukan untuk kondisi seperti itu ya. Nanti pasaran Donohu bingung, sudah asar ternyata, tidak terasa ini baru kita habis zuhur, tadi saya makan siang, baru selesai makan siang sebentar sudah asar lagi, cepat sekali waktu berlalu. Bingung lah orang ya, padahal ternyata belum waktunya ya. Jadi sekali lagi memang disunahkan azan meskipun seorang diri. Bahkan seperti tadi kita sempat singgung, andai sholatnya waktunya sudah lewat pun tetap disunahkan azan. Terlambat bangun sholat subuh. Nah ya, tadi kita singgung Nabi SAW satu pasukan
terlambat bangun, satu pasukan. Semua ditidurkan oleh Allah Ta'ala, baru bangun oleh panasnya matahari. Tetap azan. Gitu. Dan semua sama-sama maklum. Hati-hati juga kalau antum sendiri yang bangun, jam 7 pagi antum azan. Nanti bisa bingung orang masyarakat sekitarnya, azan apa jam 7 pagi ya. Gitu ya, azan kalau sekali lagi untuk sendiri ya suara direndahkan. Hanya untuk antum dengarkan sendiri. Baik, kita baca hadis ya. Dasarnya adalah rawal Bukhari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, "Inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah." Sungguhnya aku melihat engkau ya, ini Abu Sa'id al-Khudri aku ya, itu menyukai kambing ya dan menggembala di daerah pedalaman, di daerah yang jauh. Artinya sendiri ya, jauh tempat dia menggembalakan kambingnya. Maka Nabi SAW mengatakan, fa iza kunta fi ghanamika aw badiyatik, jika engkau sedang berada di tengah-tengah kambing ya, kambing-kambingmu yang kamu gembalakan itu, atau sedang berada di daerah pedalaman itu, fa azzanta lis-shalah, lalu engkau azan untuk salat, maka bagaimana? Farfa sautaka bin nida, maka tinggikanlah suaramu untuk seruan itu. Jadi al-aslunya sekali lagi azan itu raf'us saut, kecuali kondisi tertentu tadi. Mengapa dianjurkan raf'us saut, meninggikan suara? Ada fadilahnya itu, ada keutamaannya. Dalam hadis riwayat Bukhari ini Nabi SAW mengatakan, fa innahu la yasma'u muda sautil muazzini jinnun wala insun wala syai'. Karena tidak ada yang mendengarkan ya suara muazzin, entah itu jin, manusia atau apapun ya, kambing, mau sapi, mau ayam, semua yang bisa mendengarkan itu, tidak ada yang mendengarkannya illa syahidalahu yaumal qiyamah, kecuali akan bersaksi baginya pada hari kiamat. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu ada perdebatan, mana yang lebih utama, muazzin atau imam. Ada yang mengatakan lebih utama muazzin. Ada yang mengatakan lebih utama imam ya, nanti kapan-kapan kita bahas lebih detail. Tapi sekedar untuk menunjukkan bahwa betapa istimewanya azan itu. Jadi antum jangan pikir wah tidak ada yang dengar. Siapa bilang tidak ada yang dengar? Ya. Itu cicak juga bisa dengar, ya. Ayam juga bisa dengar, kambing kalau ada di situ juga bisa dengar, ya. Burung-burung pun juga bisa mendengar, dan itu semua akan menjadi saksi. Amma jama'atun nisa, ada catatan untuk jamaah wanita ya. Adapun jamaah wanita, fala yundabu lahunnal azan li'anna fi raf'i sautihinna yukhshal fitnah. Maka tidak dianjurkan bagi mereka azan karena dalam meninggikan suara mereka dikhawatirkan ada fitnah. Ini kalau khawatir ya, khawatir didengarkan misalnya oleh laki-laki ya. Tapi kalau komunitasnya semua perempuan, tidak ada yang mendengar selain itu ya silakan. Wa yundabu lahunnal iqamah, tetap dianjurkan bagi mereka iqamah. Kenapa? Karena iqamah itu tidak mengangkat suara. Li'annaha listinhadil hadirina wa laysa fiha rafu sautil kal azan. Ya, li'annaha listinhadil hadirin, karena iqamah itu untuk membangkitkan orang yang sudah hadir. Orang kan awalnya duduk tuh. Iqamah berarti kita berdiri. Wa laysa fiha rafu sautin kal azan. Di dalamnya tidak ada meninggikan suara seperti azan. Jadi iqamah itu sebetulnya tidak meninggikan suara ya. Didengarkan oleh yang ada di masjid cukup. Ya, makanya patokannya itu bagi orang yang ada di luar, patokannya adalah azan. Begitu azan datanglah. Ya, jangan tunggu qomat. Ini karena kita kebiasaan qomat juga diumumkan sampai keluar. Artinya ada juga orang belum qomat. Tunggu qomat dulu. Begitu. Padahal jamaah itu atau masyarakat yang ada di luar, panggilan untuk mereka itu adalah azan. Sementara iqamah itu untuk yang hadir, agar mereka bangun. Yang tadinya duduk ya, berdiri. Untuk apa? Melaksanakan sholat berjamaah. Karena itulah tidak mesti atau tidak dipersyaratkan iqamah itu meninggikan suara.
Kemudian yang ketujuh, syarat yang ketujuh, dukhulul waqti, sudah masuk waktu. Jangan juga azan waktu belum masuk. Ya. Hati-hati kalau hari Jumat. Kadang ada beberapa masjid itu dia pukul rata, pokoknya azan Jumat di sini Ustadz jam 12. Hati-hati. Kalau seperti sekarang sih nggak masalah, karena sekarang belum jam 12 juga sudah masuk waktu. Tapi kan ada bulan-bulan tertentu itu baru masuk waktunya setelah jam 12 lewat. Nah dia sudah azan. Nah keliru itu azannya, tidak sah azan yang dilakukan sebelum masuknya waktu. Meskipun panitianya bisa jadi beralasan begini takmirnya, kan sholatnya nanti masih jam 12:30 Ustaz, masih ada khutbahnya, ya. Jadi azannya tetap jam 12 tidak apa-apa, salah. Jadi azan itu tetap setelah masuknya waktu. Jadi jangan dikasih paten jam sekian, ya, karena ada fluktuasi kan, ada variasi waktu. Bisa saja sebelum jam 12, bisa juga setelahnya. Gitu ya. Ya yang ideal begitu masuk waktu azan lah, ya. Apalagi maghrib ya, jangan sampai terlambat, kesian itu. Karena ada orang yang menunggu untuk berbuka puasa. Hari Kamis ini misalnya ya, orang puasa sunnah, ada yang masih mengandalkan azan, begitu ya. Jadi usahakan tidak terlambat. Dalilnya adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadaratis shalah, jika telah tiba waktu salat, falyu'adzil lakum ahadukum, maka azanlah untuk kalian salah seorang di antara kalian. Jadi disebutkan idza hadaratis shalah, jika telah hadir. Wala tahdurus sholatu illa bidukhuli waqtiha. Tidak dianggap hadir sholat itu kecuali dengan masuknya waktu. Kalau belum masuk waktunya ya belum. Ya. Selain itu, wali annal azana lil i'lami bidukhulil waqti, memang azan itu untuk mengumumkan masuknya waktu. Memang tujuannya itu kan i'lam, masuknya waktu. Fala yasihhu qablahu bil ijma', maka tidak sah sebelumnya. Jadi sebelum masuk waktunya tidak sah azan itu bil ijma', dan ini ijma'. Tidak ada ikhtilaf dalam perkara ini. Illa fis subahi, kecuali dalam salat subuh. Kecuali untuk salat subuh. Fa innahu yajuzu min nisfil laili lima sayati fi sunanil azan. Karena untuk azan subuh itu boleh dari tengah malam. Ya, berdasarkan nanti ada hadis yang akan disampaikan dalam pembahasan sunnah-sunnah azan. Di antara sunnah-sunnah azan itu, azan subuh itu 2 kali. Yang kedua itu baru dilakukan setelah masuk waktu. Yang pertamanya kapan? Ya saat masih belum masuk waktunya, setengah malam. Jadi kalau di masa Nabi SAW, Bilal yang azan tengah malam, Abdullah bin Ummi Maktum yang azan di waktu subuh. Ya. Wallahu a'lam bishawab.